Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa yuzakkiruhum bi fadlihi wa tarassalahu bil islamiyyah wa hikmati wa hidayatan ma'amalin wa islamiyah tadi. Sebagaimana yang kita mengucapkan wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat patut dan menerima serta nikmat-nikmatnya kita cintai Allah hari ini untuk berkumpul di tempat ini dalam acara tentang ilmu kita. Kemudian saya berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata beliau kita berdoa kepada Allah menghafal satu jalan yang kita yakini sebagai satu-satunya jalan yang benar menuju kepada Tuhan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari ini. Pertama-tama tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada semua wali siswa yang telah bergabung pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap guru dan juga anak-anak yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan acara pada hari ini. Alhamdulillah, SBY Musabul Kemarin tidak pernah absen mengadakan buka bersama tiap tahun. Dan alhamdulillah penyelenggaraannya makin baik. Ini menunjukkan bahwasanya sekolah kita ini bertumbuh. Insya Allah dengan kerjasama kita wali murid dan juga dengan sekolah, ke depannya sekolah ini bakal lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya diamanahi sekolah dulu. Nama saya Antoni Firdaus. Saya wali dari anak kelas 5 namanya Ayah Sophia Astarifah. Kebetulan diamanahi oleh guru-guru sekalian, oleh yayasan dan wali siswa semuanya untuk menjadi ketua komite sekolah. Dan hari ini diberi tugas tambahan untuk kasih kalau saya sebut tausiah ketinggian, sharing apa yang saya tahu. Mari kita sama-sama menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing. Dan hari ini juga saya nggak mau bicara soal puasa ditinjau dari sudut pandang fikih, tidak mau bicara soal puasa ditinjau dari sudut pandang akidah, ditinjau dari sudut pandang yang sangat banyak didapat syariat. Kenapa? Karena sudah banyak yang bicara. Dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian sudah sering dengar ustazah cerita soal dari puasa, hukum puasa, dan lain-lain. Hari ini kita nggak bicara soal itu. Hari ini kita bicara puasa ditinjau dari sudut pandang sains dan manfaatnya untuk belajar. Oke, pertama-tama kita mulai dengan satu pertanyaan. Siapa di sini yang bisa sebutkan dalil puasa? Surat apa? Bunyinya kayak mana? Tadi teman sepil yang dapat yang bisa jawab tak kasih hadiah. Ayo, itu nomor kita yang muncul duluan pada maju. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Ayo, boleh coba tuh. 1, 2, 3. Oke, ini namanya siapa? Hah? Kelas 5. Oh, kelas ayat. Apa bunyi ayatnya? Tahu artinya enggak? Enggak. Oke, kita kasih hadiah. Lagi ya, Oke, alhamdulillah ada yang menang.
Benar ya? Ya ayat itu tidak alaikum usia. Kalau pun tidak alaikum itu ya ayatkan takut kata kuncinya. Takwa itu tidak hanya sekedar orang itu menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangannya. Ada satu hal di dalam takwa yang kadang kita lupa. Apa itu? Takwa itu mengatur juga soal habits, gaya hidup. Dan puasa itu mengatur gaya hidup kita. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 962 ayat yang dia berkaitan dengan sains dan teknologi. Dan di antara 962 itu 87% itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Salah satunya, kalau baca surah Al-Naba, ada yang di situ Allah membaca ini. Kami hantarkan bumi ini, lalu kami pancarkan bumi sebagai penyangganya. Ada kan? Nah, itu kemudian tahun 80-an ada seorang peneliti yang mengatakan seorang maju aktif ke dalam pusat-pusat gunung ternyata benar. Gunung itu bisa ke dalam sampai ratusan kilometer. Allah berbohong. Yang kedua, Allah berbohong. Allah bilang lagi, dunia itu tadinya satu, tapi kemudian kami pisahkan di antara-antara. Kita belajar teori terjadinya alam semesta. Cocok kan? Cocok. Nah, bulan puasa itu juga ada teori sainsnya. Salah satunya adalah bulan puasa itu sesuai dengan kadar itu mengisi kebiasaan seseorang. Sebuah penelitian mengatakan yang kebiasaan itu bisa dibentuk dengan cara menguatakan repetisi atau pengulangan antara 21 kali sampai dengan 30 kali. Sekarang jumlah berapa? 29, 30. Cocok kan? Penelitian dari mana? 21 sampai 30 kali dari seperti itu. Kalau tidak percaya, bulan kali saja. Ya, bulan kali saja. Sebelum itu minum air. Besok minum lagi. Setelah minimal 21 kali, hari kedua, walaupun kalau tidak paham, Bapak, karena jadi kebiasaan. Nah, puasa itu adalah mengatur kebiasaan kita. Kebiasaan mencoba untuk pola hidup sehat. Kebiasaan untuk tempat waktu. Ya, betul itu kan tak boleh buat. Ya, itu kebiasaan dulu. Nah, itu diatur dalam puasa. Makanya puasa itu cocok dengan cara penerapan hidup. Bahkan, ya bahkan di dalam puasa itu kan puasa kita melalui 3 hari sudah berbahagia. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Pertanyaan lagi, dapat hadiah lagi ini. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu berbahagia 10 hari lagi? 10 hari pertama apa? 10 hari kedua apa? 10 hari ketiga apa? Ayo, ada yang tahu tak? Bulan puasa bagian 3 kan? 10 hari pertama apa? 10 hari kedua apa? 10 hari ketiga apa? Ayo, 10 hari pertama disebut apa? 10 hari kedua disebut apa? 10 hari ketiga disebut apa? Ayo, ada yang tahu tak? Ada yang tahu? 10 hari pertama disebut apa? 10 hari kedua disebut apa? 10 hari ketiga disebut apa? Ayo, ada yang tahu tak? Dah tahu? Ada? Dah tahu? Oke, dikasih tahu kita dulu ya. 10 hari pertama itu disebut dengan rahmat. 10 hari kedua disebut dengan ya, ayo. Silakan. Sebentar. Kenalan dulu. Namanya siapa? Saya. Kelas saya lagi. Oke, coba sebutin 10 hari pertama disebut rahmat. 10 hari kedua ampunan. Bukan. Marbiro. 10 hari terakhir itu minana. Apa artinya? Pembebasan dari api neraka. Kita kasih hadiah. Pas. Iya, ini. Iya. Ya, benar ya. Jadi 10 hari pertama disebut dengan istilah rahmat. 10 hari kedua disebut dengan marbiro, dan 10 hari terakhir disebut dengan minana.
Ternyata dalam teori pengetahuan kebiasaan dibentuk dalam 3 tahap. Sama, tahap pertama disebut dengan adaptasi. Maka itu belajar kalau puasa setelah pertama susah diambil. Yang biasa puasa sekali untuk hari pertama biasanya berat. Setelah hari kedua, ya disebut dengan tadi mandio. Sama, tahap kedua dalam mengamalkan kebiasaan itu disebut dengan istilah reimplementation, yang benar-benar sebuah rutinitas. Dan setelah yang terakhir disebut dengan istilah implementasi. Nah, makanya mereka itu dengan orang-orang barat itu selalu mencoba melakukan sesuatu itu dengan menggunakan angka 30, 21 sampai 30. Ya, 21 sampai 30 kali. Dan kebiasaan itu terbentuk antara ini 21 sampai 30 kali. Kenapa? Karena itulah dia kuncinya adalah repetisi. Yang namanya puasa itu kita berulang-ulang. Hari ini kita puasa, sahurnya jam berapa? Nih, dan sampai ini masih jam sama. Dasarnya lagi sama, misalnya lagi sama. Bukan juga itu, bukannya sama. Waktunya itu jadi sama. Lama-lama itu jadi kebiasaan. Nah, kalau dalam proses belajar, ternyata ya survei membuktikan cara paling mudah untuk belajar itu dengan repetisi, dengan ulang. Tidak percaya, tidak buktikan. Ya, coba di sini ada bapak-bapak atau ibu yang umurnya 35 ke atas lah. Ada yang 35 ke atas? Ada yang 35 ke atas? 30 ke atas lah, 30 ke atas. Ada? Bapak berapa? 3 nama, oke. Bapak, coba Bapak jawab secara spontan ya. Spontan Bapak jawab Pak. Apapun makannya, minumnya, kenapa kita jawab itu lah? Karena memang berpuluh-puluh kali dulu kita dengarnya, akhirnya jadi kebiasaan. Tetapi dalam diri kita, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, tinggal dikulik dikit dia bakal balik lagi. Itulah kebiasaan. Jadi kalau kita terbiasa berpuasa, ya nanti begitu kita berpuasa lagi, atau malah nanti keadaan perang seperti ini hari sekarang, itu kita ada all kaget. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Contoh lagi misalnya, ya pernah nggak ibu ada banyak bapak bencinya dengan si itu dalam bebek misalnya, benci setengah mandi, tapi tiap hari tetap putar terus. Bukan lagi, besok sore dia bukan lagi, besok sore dia bukan lagi. Itu yang berbeda. Nah, pola ini tidak hanya berlaku di puasa. Kalau kita berlaku di pelajaran sehari-hari, dia bakal tetap. Gak percaya, yang tadi generasi saya coba dilihat. Waktu kita kecil dulu, kalau kita sekolah, habis bantu KTH, kita ngapain? Ngapal kalian, ya kan? Kalau ada ngapal kalian, ngapal yang lain. Akibatnya apa? Kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalian berapa kelas 5? Tidak sekarang, kelas 4, kelas 5, kalian ini Coba kebiasaan itu kita balik lagi. Karena kita sudah terbukti. Terbuktinya salah satunya di puasa ini. Pagi-pagi nak salamuin, disuruh oleh istri makan, disuruh oleh istri makan, rasanya rumah Alia. Kurang, kenapa? Aneh rasanya. Kalau kita sudah 29 hari, pagi tidak apa. Itulah penanganan kebiasaan. Dan ternyata secara sains itu terbukti bahwasanya habit sama kebiasaan itu cukup dilakukan 21 sampai 30 kali dilakukan dia. Jadi tolong kalau kita punya kebiasaan dulu, jangan ditunggu berubah kebiasaan kita keluar udah itu. Karena mereka cukup mengulangi dari kebiasaan makanya menjadi kebiasaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menakdirkan itu. Maka begini, kalau kita mau menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan Allah, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi diri kita. Maka dari itu semoga puasa yang kita jalani ini bisa menimbulkan habits atau kebiasaan yang baik pada diri kita dan nantinya akan terpelihara di bulan-bulan yang akan datang. Saya kira sampai di sini saja yang saya sampaikan.
Semoga benar-benar sedikit sharing ini ya semoga teringat baik dari diri saya sendiri dan dari kita semua. Biar bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.